Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak dapat dihitung karena banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang terbesar dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan adalah nikmat kita masih diberikan iman dan istiqamah, dan juga kita masih diberikan waktu luang sehingga kita dapat berkumpul semua di sini dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan bimbingan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu wajiblah kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di dalam kajian kita ini, yaitu di dalam kitab Al-Hadis Arba'ina An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin di pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang pertama dan telah kita bahas beberapa faedah dari dalam hadis tersebut, yaitu tentang niat. Innama a'malum bin niat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang niat, saya ingin bertanya dulu. Boleh saya bertanya? Kemarin kita telah sampaikan tentang niat. Apa niat itu menurut bahasa? Apa itu niat? Dalam bahasa Arab apa yang dimaksud dengan niat? Al-qasdu wal azm. Naam. Itu makna daripada niat di dalam bahasa. Dan kita akan masuk pada pertemuan hari ini sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu kita akan membahas kembali tentang syarat sah niat. Syarat sah an-niat. Yang pertama, syarat sah an-niat yaitu haruslah dia Islam. Dan dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Oleh karena itu, syarat-syarat sah di dalam berniat pertama kali haruslah seorang muslim. Apabila dia belum beriman kepada Allah, belum mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kafir, maka tidak ada sah bagaimanapun dia berniat. Tidak sah niatnya tersebut. Dan yang kedua, syarat sah niat adalah tamyiz, yaitu usia yang dapat membedakan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata bahwasannya umur tamyiz itu bermulai dari 7 tahun. Dengan berdalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'murhum bisolatin 'inda sab'in wadribuhum. Perintahkanlah mereka untuk salat dan pukul pada umur 7 tahun. Menunjukkan umur 7 tahun adalah umur yang mumayyiz, umur yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.
Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan tidak mesti 7 tahun, tidak bisa dijadikan patokan 7 tahun. Karena ada di sana yang sebelum 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia sudah mumayyiz, sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan ada juga terkadang umur 8 tahun, 9 tahun atau 10 tahun baru dia mumayyiz. Tetapi Imam Syafi'i menjawab, betul, ada kemungkinan setelah 7 tahun atau sebelum 7 tahun seorang anak itu telah mumayyiz. Tetapi itu jarang. Imam Syafi'i mengatakan kita tidak boleh mengambil hukum dengan hal yang jarang. Tetapi kita harus mengambil hukum dari hal yang memang sering terjadi. Dan hadis Rasulullah SAW menunjukkan 7 tahun itu sudah boleh, sudah diperintahkan untuk sholat. Artinya dia sudah mumayyiz. Dan tidak boleh kita membangun satu hukum di dalam hal yang memang jarang terjadi. Hukum di dalam syariat Islam diambil dari hal-hal yang memang sering terjadi. Maka bagi yang belum mumayyiz, maka tidak sah dia ketika berniat. Contohnya dia melaksanakan sholat sebelum umur 7 tahun ala qaulil Imam Syafi'i, maka tidak sah sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan 7 tahun. Ya, berarti sebelum 7 tahun, maka ketika dia sholat, ya, maka niatnya itu tidaklah sah. Begitu juga disebutkan oleh para ulama, seandainya ada seorang anak yang di bawah umur 7 tahun ingin membeli, Pak, beli Pak. Maka sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i, kalau dia belum 7 tahun, maka membeli atau menjualnya itu tidaklah sah. Maka kita katakan, nak, dek, panggil orang tuamu biar dia yang beli. Ya. Begitu juga niat puasa. Niat puasa, seseorang anak berniat puasa, maka niatnya itu tidak sah sebelum dia berumur 7 tahun. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana kalau seandainya seorang anak pada umur 8 tahun atau 9 tahun contohnya pergi haji, berniat haji, ya, kemudian ketika dia umur 15 tahun dia sudah balik, kemudian dia berangkat haji lagi, apakah haji yang pertama itu sudah mencukupkan untuknya atau belum? Kita bilang Imam Syafi'i berkata kalau dia umur 7 tahun ke atas itu baru mumayyiz dan sah niatnya. Tetapi kalau sebelum 7 tahun maka tidak sah niatnya. Dan ada anak telah berumur 8 tahun, berarti lebih dari 7 tahun, pergi haji umpamanya. Kemudian umur 15 tahun dia balik. Apakah dia harus pergi haji lagi? Maka di sini dijawab oleh para ulama, adapun niat atau tentang masalah haji, dia berniat pada umur 8 tahun pergi haji, itu sah, niatnya sah. Tetapi ibadahnya belumlah meliputi daripada kewajiban. Artinya ketika dia sudah berumur 15 tahun balik, maka dia harus pergi haji lagi. Kenapa? Beda antara niat sah, niat dengan sahnya ibadah. Sahnya ibadah itu ketika seseorang itu telah balik dan berakal. Jadi dibedakan ya antara syarat sah niat dengan sahnya satu ibadah. Kalau ibadah itu baru dianggap sah ketika dia mukallaf. Dan mukallaf itu kapan? Ketika seseorang itu telah balik dan memiliki akal. Barulah dinamakan ibadah itu telah sempurna, telah dia laksanakan kewajiban. Jadi jawabannya seorang anak yang sudah berhaji umur 8 tahun sah, niatnya sah, tetapi ibadah kewajiban hajinya belum, dia belum masuk ke dalam kewajiban haji karena dia belum balik dan belum berakal, ya, belum mukallaf. Dan ketika dia sudah balik,
umur 15 tahun, maka dia harus pergi lagi haji untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban haji. Kemudian yang ketiga daripada syarat sah niat, yaitu al-ilmu bil manwi, al-ilmu bil manwi, atau artinya berilmu tentang apa yang diniatkan. Jadi dia harus tahu tentang apa yang dia niatkan tersebut. Apakah itu sholat wajib atau sholat sunnah? Contohnya, ya, dia sholat Allahu Akbar, sholat sendiri, ya. Aduh, ini tadi saya niatnya sholat zuhur apa sholat sunnah ya? Nggak tahu dia. Baru sadar ketika sudah masuk ke dalam sholat. Maka ini niatnya tidak sah. Dia harus mengetahui ketika akan berniat, harus tahu apa yang akan dia niatkan tersebut. Sholat asarkah apa sholat nawafil atau sholat sunnah. Dan yang keempat, adamul munafa bainan niyati wal manwi, yaitu tidak adanya saling menafikan antara niat dan yang diniatkan. Tidak boleh saling menafikan. Contohnya, seorang wanita akan pergi sholat, mau pergi sholat nih. Ketika dia mau sholat, qadarullah tiba-tiba keluar darah haid. Berarti kan ini niat dia mau sholat dengan yang diniatkan, yaitu sholat itu kan bertolak belakang. Seseorang wanita tidak boleh sholat dalam keadaan haid, berarti bertolak belakang dengan niatnya mau sholat, maka tidak boleh. Atau contohnya yang lain, seseorang mau sholat, nauzubillah, tiba-tiba dia murtad. Ya gimana nih, mau sholat tiba-tiba murtad. Tiba-tiba murtad, maka tidak boleh. Karena syarat sah daripada yang diniatkan yaitu sholat, salah satunya tidak boleh kita murtad. Ketika dia mau niat sholat, terjadi di situ kemurtadan, maka tidak sah niatnya. Tidak sah niat tersebut. Begitu juga niat puasa contohnya. Ya, niat puasa ketika dia telah berniat, kemudian di tengah hari dia niat mau batalin, maka ini pun tidak boleh, karena niat puasa itu kita tidak boleh membatalkannya sampai tenggelamnya matahari. Jadi tidak boleh ada bertolak belakang antara niat dengan yang diniatkan, yaitu antara niat dengan amal. Apabila di situ ada pencegah daripada pembatalan niat tersebut, seperti haid bagi wanita yang ingin sholat, atau seperti orang laki-laki yang ingin sholat kemudian murtad, maka niatnya menjadi batal dan tidak sah. Dan yang kelima, antakuna niyah fil bidayatil amal, yakni makna al-musahabah. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lalu, artinya daripada innamal a'malu binniyat, ba di sini artinya musahabah. Maknanya syarat yang kelima, bahwasannya niat itu harus beriringan terus dengan amalan sampai selesai. Tidak boleh terputus. Contohnya, ketika kita sholat, baru rakaat kedua kita ada niat, saya mau batalin aja lah. Maka di sini niatnya sudah tidak sah. Karena kemarin kita jelaskan di awal pembahasan kita bahwasannya niat itu harus beriringan. Makna ba an innamal a'malum binniyat, al-ba harful jar, maknanya al-musahabah. Artinya harus amalan itu beriringan dengan niat sampai selesai. Kalau niat terputus di tengah amalan, berarti niatnya tidak sah dan amalannya pun tidak sah. Begitu juga seperti orang puasa contohnya ya. Dia puasa, udah sahur. Kemudian tiba-tiba istrinya masak di siang hari makanan yang enak. Timbul niatnya, saya batalin aja lah. Maka dia telah batal puasanya. Karena dia telah menghilangkan niat yang awal tadi harus beriringan. Harus beriringan sampai dia berbuka puasa. Yaitu setelah matahari terbenam. Kemudian syarat sah niat yang keenam adalah an la tuqta'an niyah. Artinya tidak boleh kita memutuskan niat di tengah jalan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, ya, contohnya. Jadi niat itu harus beriringan. Contohnya begini. Seseorang tidur.
tidur niatnya mau bangun waktu zuhur. Jadi dia tidur qailullah. Sebelum waktu zuhur namanya tidur qailullah. Ya, jam 10, jam 11 sebelum zuhur. Tidur sebentar. Tiba-tiba terlewatkan waktu zuhur. Nyenyak tidurnya, tidak ada yang membangunkan sampai asar. Kelewatan waktu zuhur. Bangun waktu asar. Maka langsung dia ingat, belum sholat ya. Begitu dia wudhu, dia sholat, Allahu Akbar. Teringat di awal begitu takbir sholat asar. Setelah beberapa rakaat baru dia ingat, kan zuhur belum. Zuhur saya belum sholat. Nah, tiba-tiba dia merubah niatnya itu menjadi sholat zuhur. Ini kira-kira yang sah sholat zuhurnya apa sholat asarnya? Kalau begini bentuknya, dia bangun, kaget kan, udah asar, dia wudhu cepat-cepat, dia sholat. Waktu takbiratul ihram dia ingat ini waktu asar. Ketika rakaat kedua dia baru ingat, oh ya zuhur kan saya belum sholat, ketiduran tadi. Ini yang mana sah? Sholat zuhur apa sholat asar? Sholat zuhur apa sholat asar? Dua-duanya enggak sah. Kenapa? Karena zuhurnya tidak dari awal niatnya, begitu juga asarnya terputus di tengah jalan. Enggak sah. Dia sholat asar, dia ingatkan waktu asar kebangun, sholat dia. Udah 2 rakaat sholat asar, tiba-tiba ingat, kan zuhur belum. Saya harus zuhur dulu berarti ini. Kita udah bilang tadi bahwasannya niat itu harus beriringan. Innamal a'malu binniyat, alba al-musahabah, beriringan dari awal sampai selesai. Nah, ini asarnya putus niatnya ketika rakaat kedua karena mau berpaling kepada niat sholat zuhur. Sholat zuhurnya berarti nggak dari rakaat pertama. Dua-duanya nggak sah, batal, dan dia harus niat ulang sholat zuhur. Ya, itu maknanya bahwasannya niat itu harus berbarengan, tidak boleh putus di tengah jalan. Tidak boleh putus di tengah jalan. Kemudian yang ketujuh, bahwasannya niat itu, ya, niat itu ada yang boleh disekutukan, ada yang tidak boleh disekutukan. Ada yang memang harus niat satu niat. Ada yang boleh satu niat boleh dengan amalan-amalan yang lain. Para ulama menyebutkan apabila itu berkaitan dengan sholat fardu, sholat 5 waktu yang wajib, maka ini tidak boleh kita satu niat diborong semua. Contohnya saya satu niat zuhur dan asar dan maghrib, kan gitu, langsung kita gabung dengan satu niat, laksanakan 4 rakaat, 3 rakaat. Nggak boleh ya kalau dalam sholat al-fardu. Beda halnya kata para ulama dalam sholat an-nawafil, sholat sunnah. Kalau Ibnu Hazm itu mengatakan tidak boleh walaupun sholat sunnah. Berdalil dengan apa? Sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malum binniyat. Sesungguhnya setiap satu amal harus dengan niatnya. Begitu artinya. Ya, artinya niat dengan amal. Berarti satu niat satu amal. Adapun jumhur ulama itu mengatakan dengan 2 syarat. Apabila itu satu level, artinya sama-sama sholat sunnah, bukan beda level. Beda level itu artinya sholat fardu digabung dengan sholat sunnah. Nah, itu beda level namanya. Tapi sama-sama sholat sunnah, satu level. Dan yang kedua, syarat yang kedua, bukan tujuan untuk mengqadha. Maka ini boleh. Apa dalilnya? Dalilnya tadi itu sama juga. Innamal a'malum binniyat. Sama. Kata mereka apa? Coba lihat. Rasulullah mengatakan sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kan nggak disebutkan ini berapa niat. Niatnya nggak disebutkan 1 apa 2. Amalannya pun nggak disebutkan 1 apa 2. Cuman umum. Amalan dengan niat. Berarti bisa satu niat untuk beberapa amalan. Maka boleh sesuai dengan perkataan jumhur ulama. Contohnya kita masuk ke masjid niat, ya, pertama mau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat kan. Juga kita niat dengan 2 rakaat itu mau sholat sunnah ad-duha. Contohnya pagi hari. Ya. Kemudian kita gabung lagi dengan sholat sunnah mutlak, sholat sunnah biasa. Atau sholat sunnah wudhu contohnya. Karena sunnah ketika kita setelah berwudhu untuk melakukan 2 rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Dengan satu niat. Jadi 2 rakaat itu
Kita niat kita untuk duha, cuma 2 rakaat untuk duha, untuk tahiyatul masjid, sama untuk sholat sunnah setelah berwudu. Maka kata ulama boleh. Ya. Begitu juga kata para ulama, jumhur ulama, bagaimana Ustadz kalau kita contohnya sholat puasa Syawal. Puasa Syawal kan sunnah. Ya, puasa Syawal sunnah. Tapi berketepatan dengan hari Kamis. Puasa Senin Kamis juga sunnah. Boleh nggak Ustadz kita puasa pada hari itu niat sholat puasa Syawal juga niat puasa Senin Kamis. 2 amalan langsung dengan satu niat. Maka kata para ulama boleh, karena ini satu level, sama-sama puasa sunnah. Puasa Senin Kemis pun sunnah, puasa Syawal pun sunnah. Beda kalau dengan Ramadan puasa wajib. Dan Ibnu Qudamah berkata, ya, di dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau juga memakai dalil daripada dalil innama amalun binniyat tadi. Dalilnya begini. Contohnya, seseorang itu buang hajat. Bikinlah dia buang hajat 3 kali. Pada satu waktu ini. Kemudian setelah dia buang hajat, dia buang angin 10 kali. Contohnya habis buang hajat besar, dia buang angin 10 kali. Kemudian ditambah lagi dengan buang hajat atau buang air. Contohnya 5 kali lah buang air. Sama, dia buang hajat, waktu itu langsung juga buang air, langsung begitu juga 10 kali buang angin. Contohnya, ini yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ketika dia berwudu, apakah cukup dengan wudu yang satu? Atau dia harus berwudu, buang angin 10 kali berarti wudunya 10 kali. Kalau dia buang hajat 3 kali, tadi kita bilang berarti wudunya 3 kali. Atau cukup dengan satu wudu aja? Cukup dengan satu wudu saja sudah mencakupi dari buang hajat, buang air, dan buang angin tadi. Satu wudu. Ya. Begitu juga kenapa kita tidak bisa menggabung yang sama-sama sholat sunnah. Ya, antara sholat duha, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah setelah berwudu. Atau antara puasa Kamis, Senin Kamis sama puasa Syawal. Yang mana sama-sama sunnah. Dan tidak ada di situ Rasulullah menjelaskan pokoknya satu amalan harus satu niat. Tidak ada. Cuma Rasul mengatakan innamal a'malum binniyat. Amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Nggak ada penjelasan di situ. Ya. Maka menurut jumhur ulama boleh kita menggabung amalan dengan syarat 2 tadi ya. Amalannya satu level, sama-sama sunnah. Bukan yang satu fardu, yang satu sunnah. Nggak bisa. Ini udah beda level. Dan yang kedua, tidak niat bukan untuk mengkodok. Bukan untuk mengkodok sholat. Karena kalau kita mengkodok sholat harus kita membedakannya antara satu dan satu dan satu. Kemudian masih tentang niat. Ya, karena memang hadis pertama ini para ulama menjelaskan lebih mayoritas kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan begitu. Yaitu apa hubungan niat dengan pahala dan dosa. Itu tadi kan tentang syarat-syarat sah niat. Selesai. Sekarang apa hubungan niat dengan pahala dan dosa? Apa hubungannya? Ada. Yang pertama kita ambil hubungan niat dengan pahala. Sebagaimana disebutkan la thawabu illa binniyah. Sesungguhnya tidak ada pahala kecuali dengan niat. Dengan niat kita bisa mendapatkan pahala. Contohnya gimana? Contohnya ada orang minum air. Ya, ini air. Dia minum air, niatnya sih hanya untuk menghilangkan dahaga dan haus. Itu saja. Maka minumnya airnya itu tidak berpahala. Tetapi ketika dia minum air ini, saya minum air ini niatnya untuk saya tenaga saya kembali, kemudian saya bisa membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minum ini karena kesyukuran saya kepada Allah. Allah telah memberikan saya nikmat yaitu air. Saya bersyukur dengan meminumnya, maka dia berpahala dengan meminum air itu. Begitu juga contohnya nikah. Ada orang yang nikah. Ada yang udah nikah atau yang belum nikah di sini? Ya. Ada orang yang nikah niatnya untuk menghilangkan nafsu saja. Saya nafsu, saya harus nikah berarti. Ya.
maka nikahnya ini tidak berpahala. Tetapi ada yang nikah, dia niatnya memang untuk mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul menyarankan dan mensunnahkan untuk kita, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kata Rasulullah. Siapa yang mampu maka menikahlah. Sunnah. Dan dia menikah itu untuk mentaati Allah dan Rasul. Karena itu perintah Allah dan Rasul. Dan untuk mencontohi sunnah Rasulullah SAW. Maka nikahnya itu dia dapat pahala. Itu hubungan antara niat dengan pahala. Ya. Kemudian niat juga untuk berbuat baik. Ya. Untuk berbuat baik, niat untuk berbuat baik ini pun terbagi menjadi dua. Kalau tadi kan tentang pahala atau tidak diberikannya pahala. Sekarang bagaimana kalau ada orang niat untuk berbuat baik? Maka ada dua hal. Apabila dia niat untuk berbuat baik dan dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya kebaikan yang sangat banyak, 10 kali lipat bahkan sampai 700. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bil hasanati wa ya'malha kataballahu 'indahu asyara hasanatin ila 700 dhifan wa ila ad'afan katsira." Rasul bersabda, siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan kemudian dia lakukan itu kebaikan itu, maka Allah akan catat untuknya 10 kebaikan bahkan sampai 700 kebaikan dan berlipat-lipat ganda lagi. Kemudian kedua, bagaimana kalau dia berniat berbuat baik tapi nggak ngerjain, nggak dikerjain sama dia, ya? Maka ini pun ada dua bagian. Ada dua bagian. Kalau dia tidak mengerjakan, dia udah berniat nih, tapi dia nggak kerjakan. Ada dua. Kalau uzur atau dia malas. Kalau uzur contohnya gimana? Contohnya dia mau sholat tahajud tengah malam. Udah berniat, udah pasang beker, udah semuanya, udah dipasang semuanya. Jamnya, waktunya jam sekian saya bangun, nanti akan saya sholat tahajud. Begitu dia bangun, ternyata kepalanya pusing. Ya, puyeng kepalanya. Waduh, gimana ini? Tapi udah niat. Akhirnya dia tidur lagi. Berarti dia meninggalkan amalan itu karena uzur. Maka disebutkan di situ dia telah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Sebagaimana dikatakan, "Wa man hamma bil hasanatin wa lam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanah." Satu kebaikan. Tetapi kalau dia meninggalnya karena malas, contohnya bangun tahajud ya, dia udah pasang beker semuanya, kemudian terbangun di tengah malam, nggak ada uzur, nggak ada apa, cuman aduh malas, kayaknya enakan tidur lagi nih, tidur lagi ya. Ini disebutkan dia tidak ditulis pahala, tidak ditulis dosa, karena dia meninggalkan karena malas, bukan karena uzur, walaupun dia sudah berniat. Ya, jadi para ulama membagi niat berbuat amalan baik. Ada yang mengerjakan dapat tadi 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Kalau yang meninggalkannya dibagi dua lagi, diperinci oleh para ulama. Ada uzur apa malas? Ya. Kalau malas maka dia tidak dosa, tidak pahala, artinya kosong sudah niatnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan 10 sampai 700 kebaikan. Apakah ada amalan di sana yang Allah akan catat kebaikan lebih dari 700, kira-kira ada enggak? Ada enggak perbuatan baik yang Allah bahkan catat lebih dari 700? Tadi kan kalau Allah mengatakan siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, dia kerjakan, Allah tulis kebaikan 10 sampai 700. Lebih dari itu ada enggak amalan? Ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan ajar mereka itu tanpa batasan. Sabar. Ya, maka dengan sabar saja, kalau kita sudah sabar, insya Allah berlipat-lipat lebih daripada 700 kali lipat dengan kesabaran.
Ya. Tapi jangan sampai dijadikan alasan, Ustadz, saya sabar Ustadz. Sabar kenapa? Ya, sabar jomblo fisabilillah. Ini nggak betul. Itu bukan sabar yang benar. Itu menyelisihi syariat. Rasul mengatakan nikahlah kalau kamu mampu. Jangan jadikan alasan sabar berarti pahalanya besar Ustaz. Saya sabarlah jomblo. Ya. Jomblo fisabilillah, nggak ada itu fisabilillah, itu jomblo orang takut namanya. Karena fisabilillah para sahabat dulu fisabilillah nggak pernah takut nikah. Ya, jadi nggak ada betul itu, nggak betul sabar karena tidak menikah. Bahkan Rasulullah mengatakan kita untuk segera menikah bagi yang mampu, bagi yang sudah tiba waktunya. Kemudian apa kaitannya niat dengan dosa? Tadi kan pahala sudah selesai ya. Pahala bisa kita mendapatkan pahala kalau kita niat karena Allah. Kalau kita melakukan sesuatu amalan walaupun hanya minum air, tapi bukan karena Allah, nggak dapat apa-apa kita. Ya. Kemudian apa? Tadi kan pahala sudah. Sekarang dosa. Bagaimana kita sampaikan tadi niat, ikatan niat pahala dengan dosa. Sekarang apa ikatan niat dengan dosa? Bagaimana? Ya. Sesungguhnya seseorang juga bisa dosa karena niat. Bisa dapat pahala juga karena niat. Jadi niat ini ada ikatannya, ada hubungannya antara dosa dan pahala. Contohnya orang berniat bisa dapat dosa. Contohnya ini kan air putih. Ya, air putih. Saya berniat. Saya nggak tahu kalau ini air putih ya. Saya niat contohnya, saya hari ini mau mabuk lah. Wah, ini tuak nih, warna putih nih, tuak. Kan mirip warnanya. Dia minum, dia teguk sampai habis. Kok nggak mabuk ya? Wah, air putih ternyata. Nah, itu dia telah berdosa. Walaupun yang dia minum bukan tuak, tapi dia sudah berniat mau mabuk dengan minum air itu. Walaupun dia salah, dia kira tuak, padahal bukan tuak. Dia sudah dapat dosa. Begitu juga orang dengan niat tidak berdosa. Ya, gara-gara niat. Contohnya, saya nggak tahu ini. Ya, ternyata ini tuak. Dibalik lagi, kalau tadi kan dia kira itu tuak, ternyata bukan. Ternyata ini tuak. Saya datang haus, tiba-tiba haus. Ya, saya lihat ada air begini. Saya mau minum, haus saya, minum. Setelah itu saya teler. Apakah berdosa saya yang telah meminum tuak tadi? Tidak, karena saya tidak ada niat mau minum itu tuak. Saya nggak tahu, saya kira ini air putih. Saya haus, saya mau minum. Ternyata tuak, mabuk, teler. Maka tidak berdosa pada saat itu. Karena dia tidak berniat. Oleh karena itu, niat ada hubungannya dengan dosa. Begitu juga, contohnya kita pergi ke pasar. Ibu-ibu nih, pergi ke pasar. Kita tanya, Bu, mau beli apa? Mau beli pisau. Buat apa, Bu? Ya buat masaklah di dapur. Wah, dapat pahala dia. Dia niat beli pisau itu buat masak, buat kasih makan keluarganya. Pahala. Itu sedekah. Karena itu kewajiban seorang wanita melayani keluarganya, suaminya dan anaknya. Berpahala dia beli pisau itu. Contohnya ada lagi ibu-ibu pergi ke pasar, kita tanya, Bu, mau ngapain? Mau beli pisau. Buat apa, Bu? Ini Ustaz, suami saya selingkuh Ustaz. Mau saya potong rasanya Ustaz. Ini dosa dia beli pisau. Dosa. Ya, karena nggak boleh menyakiti seorang muslim walaupun benar selingkuh contohnya ya suaminya, tapi nggak boleh kan kita main potong-potong aja. Dosa dia beli pisau itu. Nah, niat tadi itu bisa berdosa dan bisa berpahala karena niat. Ya. Begitu juga kalau kita niat, contohnya niat berbuat dosa, kemudian kita amalkan. Contohnya, wah ini barang bagus nih, motor, mobil, saya curi Dia kerjain, dia curi. Kalau tadi kan kita bilang kalau dia mengerjakan berniat baik, kemudian dia kerjakan, pahalanya berapa? 10 sampai 700, kan gitu. Tapi kalau dia berniat dosa, berniat jelek, kemudian dia kerjakan, itu enggak 10, enggak 700, tapi dicatat Allah cuma 1 dosa. Ya, inilah
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan dianggap remeh ya. Jangan gara-gara wah, Ustadz bilang kalau kita berniat jelek kemudian kita kerjakan cuma satu dosanya. Jangan dianggap remeh. Karena bisa jadi dosa yang satu itu pun tapi besarnya sebesar masjid ini dosanya. Walaupun cuma satu. Contohnya gimana? Contohnya kalau dia ngerjainnya di tanah haram. Di Mekah. Di Mekah itu kebaikan amalan soleh dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Itu amalan soleh. Tapi jangan salah, amalan buruknya pun dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Walaupun kita cuma mencuri sedikit saja di tanah haram sama 100.000 kali lipat. Makanya hati-hati. Kadang ada yang bilang begitu, Ustadz saya mau pergi ke Mekah Ustadz biar amalan soleh saya berlipat-lipat ganda. Iya, tapi hati-hati kalau kamu melakukan kesalahan dosa berlipat ganda juga. Makanya sering, karena saya setiap tahun berangkat ke Mekah, ya, karena kita ada urusan tentang haji dan umroh di sana. Setiap tahunnya mesti kita berangkat ke Mekah, ya. Itu kita sering kasih tahu kepada jamaah, Bu, betul ini tanah haram istimewa. Allah lipat gandakan amalan soleh, tapi hati-hati Bu, amalan jeleknya pun Allah lipat gandakan. Jangan sampai kita mau untung malah buntung. Ya. Begitu juga kata Ibnu Qudamah, dosa yang kecil itu bisa jadi besar. Jangan kita pernah remehkan ya. Dosa kecil itu bisa jadi besar. Dengan 3 syarat kata Ibnu Qudamah. Yang pertama, dia meremehkan dosa itu. Nah kalau kita ngerjain kita remeh, alamak ini mah dosa, nanti bakalan kita minta ampun sama Allah gampang. Remehin, ini bisa jadi besar itu dosa, walaupun yang dikerjakan dosa kecil. Yang kedua, dosa itu juga bisa menjadi besar walaupun aslinya dia dosa kecil. Apabila orang yang melakukan dosa itu terus menerus, bukannya tobat malah keenakan, buat lagi dosa kecil mah kecil kan gitu. Atau yang ketiga yang melakukannya adalah seorang sosok yang memang dicontohi. Contohnya sesepuh atau kiai atau ajengan, ya. Ini yang kalau dia melakukan kemudian orang mencontohi dengan berdalih perbuatan orang ini karena dia adalah seorang tokoh masyarakat, maka itu dosa kecil jadi lebih besar. Jadi jangan kita pernah meremehkan dosa. Ya, terkadang ada orang bertanya itu, Ustaz, pacaran itu dosa kecil apa dosa besar ya? Saya balik tanya, emang apa tujuan nanya besar apa kecil? Pasti ada sesuatu kan? Kalau dibilang dosa kecil berarti nggak apa-apa lah pacaran. Enggak betul. Ya dosa walaupun kecil walaupun besar, itu dosa itu seperti jarum. Tahu jarum pentul? Kecil banget jarum pentul. Kecil kan? Tapi kalau udah nusuk ke tangan atau ke badan, rasanya gimana? Rasanya kalau udah ditusuk gimana rasanya? Sakit, benda kecil itu benda kecil. Dosa kecil pun begitu, walaupun kecil, tapi nanti di neraka sakit banget. Di neraka sakit. Sama seperti jarum pentul kecil tadi, kalau ditusuk walaupun kecil sakit, rasanya nggak enak. Nggak ada yang bilang enak. Ya. Kemudian bagaimana kalau seseorang niat melakukan dosa tapi tidak melakukannya? Ini juga para ulama menjelaskan ada 2 kalau dia tidak melakukannya. Yang pertama kalau dia udah niat nih, ya udah niat mau melakukan dosa, maksiat, tapi nggak jadi dia lakukan karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu, bahwasannya ini nggak boleh, ya Allah astagfirullahalazim, kenapa saya niat begitu ya? Wah ini nggak boleh nih, sadar dia, taubat. Maka di sini disebutkan dia mendapatkan 1 pahala, 1 pahala. Udah berniat tapi nggak jadi ngerjain karena Allah. Itu jenis contoh yang pertama. Contoh yang kedua, dia berniat mengerjakan dosa, udah berniat tapi nggak jadi kerjain. Ini pun terbagi 2. Kata para ulama, dia tidak jadi ngerjain terbagi 2. Karena memang malas atau karena memang sudah usaha tapi nggak bisa. Nah, ini beda. Kalau dia udah niat nih, waduh, cantik nih perempuan nih, gimana ya? Mau kenalan, mau ngajak pacaran, tapi males, capek pergi ke sana jauh, males dia, siang-siang lagi. Nah ini dikatakan para ulama, dia tidak dicatat dosa, tidak dicatat pahala.
Udah berniat tapi nggak jadi ngerjain, bukan karena Allah, karena males. Males jauh, capek. Ada juga jenis yang kedua, dia udah berniat tapi nggak jadi ngerjain, bukan karena males, karena udah usaha tapi nggak dapat. Contohnya dia mau berzina kan, cari pelacur, nyari kiri kanan, waduh nggak ada malam ini pelacur, nggak jadi dia berzina. Ini kata para ulama, dia sudah dicatat dosa walaupun dia nggak ngerjain itu perbuatan. Atau contohnya dia mau berzina, dia cari pelacur, dia cari, ternyata ada razia di sana, nggak jadi dia, ini pun berdosa, ya. Karena para ulama berdalil dengan hadis Rasulullah SAW apa? Al-qatil wal maqtul finnar. Al-qatil wal maqtul finnar. Jadi kalau ada dua orang muslim saling membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kok gitu? Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kalau membunuh wajar masuk neraka, ini yang dibunuh. Maka kata Rasulullah SAW, annahu kana harisan qatlu sahibihi. Orang yang dibunuh itu pun, itu sebenarnya dia mau ngebunuh pembunuh yang tadi itu. Tapi karena dia nggak bisa ngebunuh, akhirnya dia terbunuh. Tapi kalau dia punya kesempatan, dia mau bunuh juga itu orang. Jadi sama aja. Ya, dia tidak melakukan dosa bukan karena bukan karena Allah, bukan karena dia tidak, bukan karena malas, tapi karena memang nggak dapat kesempatan gitu kan. Ya, ada razia di sana, oh balik lagi dah, muter. Nggak jadi kan. Ya. Nah kemudian apa hubungan niat dengan halal? Dan ini yang terakhir, waktunya kita tinggal berapa menit? Sudah masuk azan atau belum? Belum. Nah, ini yang terakhir, hubungan niat dengan halal dan haram. Kalau tadi kan dengan dosa dan pahala. Kemudian syarat-syarat sah niat. Sekarang apa hubungan niat dengan halal dan haram? Sesungguhnya kita ambil dulu kaitan niat dengan halal. Sesungguhnya niat itu bisa menjadikan yang halal itu menjadi sunnah. Bisa menjadikan yang halal itu menjadi makruh. Bisa juga yang menjadikan wajib halal mubah menjadi wajib. Yang tadinya halal mubah bisa jadi halal tapi wajib dengan niat. Yang tadinya halal bisa menjadi sunnah. Yang tadinya halal bisa menjadi makruh. Ya, yang tadinya halal juga bisa menjadi haram. Contohnya halal menjadi wajib. Ya, yang tadinya nggak wajib jadi wajib karena apa? Karena niat. Jadi seperti disebutkan oleh ahli usulul fiqh di dalam kitab usulul fiqh, malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna kewajiban itu kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contohnya, kita sholat wajib kan, sholat fardu 5 waktu wajib. Orang kalau mau sholat harus berwudu, kan begitu? Ya, tiba-tiba nggak ada air, habis air, kering air. Yang ada air mineral dijual di toko. 5.000 atau 4.000, ya, maka kita niatkan niat kita mau sholat itu kan wajib. Dan tadi kita udah punya kaidah, sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan hal itu, maka hal itu pun menjadi wajib. Maka membeli air tadi kan nggak wajib. Orang kalau mau beli air mah terserah, beli enggak. Tapi ketika dia niat mau sholat dan tidak ada air, maka membeli air itu menjadi wajib. Karena niat tadi dia mau pergi sholat dan tidak ada air. Dan sholat tidak sempurna kecuali dengan wudu. Dan wudu itu dengan air. Apabila masih ada air. Ya. Begitu juga niat yang tadinya halal bisa menjadi sunnah. Yang tadinya mubah, boleh-boleh saja, bisa menjadi sunnah. Contohnya apa? Sama juga seperti kaidah usul fiqh mengatakan, malam yatimul masnun illa bihi fahuwal masnun. Apa-apa yang tidak sempurna sunnah itu kecuali dengannya, maka dia itu menjadi juga sunnah. Sesuatu itu menjadi sunnah. Contohnya, ya, kita mau sholat sama niat mau sholat. Maka membeli di dalam sholat itu kan disunnahkan kita untuk bersiwak.
Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Kalau bukan takut khawatir membebankan umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan perintahkan umatku untuk setiap sholat untuk bersiwak. Menunjukkan sunnah itu siwak, bukan wajib ya. Nah sunnah kan kita mau pergi sholat, ya mau sholat, berarti sunnah di dalam sholat bersiwak. Nah kita nggak punya siwak, nggak ada di kantong. Yang ada jual, orang jual di depan masjid, contohnya orang jual siwak. Maka dengan kita membeli siwak itu, hukumnya membeli siwak itu menjadi sunnah. Karena kita niat mau sholat, dan sholat itu sunnah ketika harus bersiwak. Yang mana tadi awalnya orang kalau mau beli siwak mah mubah, yang beli-beli, yang enggak mubah hukumnya. Tapi ketika kita beli karena kita mau sholat, dan sholat sebelum sholat harus bersiwak, itu hukumnya sunnah. Maka dengan kita membeli siwak itu hukumnya sunnah dan berpahala. Yang tadinya mubah boleh-boleh saja menjadi sunnah, disarankan. Begitu juga yang halal bisa menjadi haram, ya, bisa menjadi haram. Contohnya seperti anggur. Anggur kan halal anggur, buah anggur, halal, lezat itu. Tapi seseorang beli anggur niatnya mau buat anggur khamr, mau buat anggur yang memabukkan. Maka dengan dia membeli anggur itu, yang tadinya memang halal beli anggur, menjadi haram dia beli anggur itu. Karena dia udah niat jelek. Sama statusnya tadi seperti beli pisau tadi. Ya, beli pisau untuk di dapur pahala, tapi kalau untuk yang lain dosa. Apalagi kalau untuk memotong katanya ya suaminya tadi. Kemudian yang haram, adapun niat, ya ini yang terakhir ya, niat dengan haram. Kalau tadi kan dengan halal. Jadi dengan niat yang halal tadi, yang mubah tadi bisa jadi wajib. Dengan niat yang mubah tadi bisa menjadi sunnah. Yang niat dengan mubah tadi bisa menjadi haram. Ya. Begitu juga adapun niat dengan haram, ketahuilah bahwasannya hubungan niat dengan haram tidak akan bisa menjadikan yang haram itu jadi halal, nggak akan bisa. Jadi jangan ada alasan ya, karena para ulama mengatakan tidak ada hubungan niat dengan haram, yang haram itu jadi halal, itu nggak akan pernah ada. Jadi nggak bisa kita katakan, contohnya begini, contohnya, saya mau korupsi, niatnya mau bangun masjid, nggak bisa itu korupsi jadi halal gara-gara niat tadi bangun masjid, nggak ada. Atau contohnya, saya mau ngerampok, niatnya buat sedekah. Nggak bisa ngerampok itu jadi halal gara-gara niat mau sedekah. Itu nggak ada omongan seperti itu. Jadi yang haram tetap haram. Bagaimanapun niatnya haram tetap haram. Nggak bisa berubah jadi halal, nggak bisa berubah jadi wajib, nggak bisa berubah jadi sunnah. Nggak akan bisa. Cuman yang ada, niat itu bisa merubah yang haram jadi boleh. Bukan halal ya, boleh. Beda halal dengan boleh. Kalau halal, hukumnya jadi halal. Kalau boleh, itu dibolehkan pada waktu-waktu tertentu. Contohnya gimana? Yang dengan niat, yang haram itu bisa jadi boleh. Contohnya kita di tengah hutan, nggak ada punya makanan apapun. Niat kita pengen menyelamatkan diri dan menjaga diri itu wajib. Nggak boleh kita membunuh diri. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kalian. Nggak boleh kita bunuh diri. Nah, yang ada di tengah hutan dalam keadaan kepepet, nggak punya makanan, yang ada bangkai babi lagi. Udah bangkai babi lagi. Ini parah, dua double ini. Bangkai nggak boleh, tambah babi lagi, tambah nggak boleh lagi. Maka pada saat itu, yang haram itu haram, hukumnya tetap haram, nggak berubah ya. Jangan dibilang halal, haram. Cuman dibolehkan pada waktu tertentu. Maka dia boleh memakan bangkai babi itu pada waktu tertentu sampai dia menyelamatkan dirinya. Kalau dirinya sudah terselamatkan, maka bangkai itu menjadi haram kembali. Bukan halal ya, beda halal dengan boleh. Jadi yang haram tidak akan bisa berubah walaupun dengan niat apapun, tidak akan bisa berubah. Al-haram disebutkan qaliluhu wa katsiruhu, haram tetaplah haram. Wallahu a'lam bishawab. Udah azan ya? Udah azan ya? Nah, mungkin azan dulu, nanti kita jadikan waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab. Setelah itu kita sholat isya. Betul begitu? Biasanya begitu ya? Tafadhol yang mau azan silakan.
Nah, mungkin kajiannya kita cukupkan sampai di sini. Kita jadikan sisa waktu yang ada sebelum sholat isya untuk pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Nah, niat. Kita sampaikan kemarin di pertemuan yang pertama bahwasannya seluruh ijma' para ulama an-niyah makanuha qalb. Niat itu tempat, semuanya ijma' tempatnya di dalam hati. Ya, tempatnya di dalam hati. Adapun masalah melafadzkan, mengucapkan niat, memang ada di situ disebutkan di dalam kitab sebagian daripada kitab ahlul ilm, ya, terutama dari mazhabnya Imam Syafi'i. Tetapi dalam penjelasan yang ada di situ, inti dari permasalahan, ya, ada seorang alim asy-Syafi'i, ya, daripada seorang alim daripada madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, itu memang salah memahami tentang perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Jadi Imam Syafi'i waktu itu dia sedang berucap masalah niat, tapi niat ketika melaksanakan haji. Dia mengucapkan la budda minan nutqi. Cuman di sini disalahpahami. Maksudnya niat itu ketika haji. Kalau ketika haji memang harus dilafadzkan niat. Enggak sah kalau kita enggak melafadzkan. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah labbaik Allahumma umrah. Harus diucapin ketika dia mengambil di miqat. Ya. Adapun niat seperti sholat, ya, seperti hal-hal yang lain, maka hatta di kalangan madhab Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi sendiri itu membantah kalau bagi yang mengatakan seluruh amalan itu harus lafadznya, harus niatnya itu dilafadzkan, dibantah. Karena memang sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama yang memang bermadhab Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi, masya Allah, ya, alimul masyhur fi madhab Syafi'i, fi fiqh Syafi'i, itu mengatakan ini maksud Imam Syafi'i adalah mengucapkan lafaz ketika di haji. Kalau di haji memang wajib, nggak boleh kita cuma niat aja dalam hati, nggak bisa, harus ngucapin, karena Rasul ngucapin labbaik Allahumma hajjan, hajjan wal umrah. Kalau seandainya dia itu hajinya haji tamattu. Kalau seandainya bukan haji tamattu, haji ifrad, maka cukup dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, cukup tanpa umrah. Ya, jadi memang ada disebutkan di dalam kitab seperti Safinatun Najah masalah tentang melafadzkan niat. Ya, walaupun kita ambillah, boleh kita melafadzkan niat, kalaupun kita mau mengambil, tetapi jangan sampai di sana memberatkan al-masyaqqah. Karena sesungguhnya ad-dinu yusr, agama ini mudah. Jangan sampai gara-gara niat tadi yang membebankan, kita tidak jadi ibadah. Karena ada pernah kejadian ketika kita masih belajar di Mekah, ya, itu ketika kita sedang menemani jamaah umroh dari jamaah kita juga Indonesia, itu dia nggak mau sholat. Saya bilang, Pak, kita udah selesai tawaf, sholat, sunnahnya sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sunnah setelah selesai tawaf. Nggak berani, Ustaz. Loh, kenapa nggak berani? Belum hafal niatnya. Akhirnya nggak jadi sholat, ya Allah. Ya. Dan niat itu sebenarnya di dalam hati, karena susah kita kalau misalnya kita nih bikinlah mengatakan niat itu harus dilafadzkan, nggak bisa cukup di dalam hati. Ya, gimana caranya kita itu? Contohnya mau minum lah, ini mau minum. Kamu kalau misalnya nggak melafadzkan niat minum, berarti kamu itu nggak minum kamu. Gimana caranya? Dengan saya mau minum aja itu udah ada di dalam hati bahwasannya saya udah niat. Dan tidak mesti melafadzkan, karena orang dengan kita niat di dalam hati aja orang udah tahu sebenarnya. Loh, kayak bisa Ustaz, gimana caranya orang tahu kita niat dalam hati? Contohnya, ini kan sekarang waktu Isya nih. Datang teman kita naik motor, parkir di sini. Pasti kita bilang, mau sholat Isya ya? Ya udah tahu, dia datang ke masjid waktu sholat Isya, udah tahu niatnya mau sholat Isya, nggak usah dilafatin lagi. Dengan niatnya di hatinya aja udah cukup, orang udah tahu. Ya, walaupun ada yang memang Ustaz, saya mau menenangkan lah biar saya niat dengan lafaz, tapi jangan sampai masyaqqah. Ya sudah, ya. Dan niatnya itu tidak mesti usolli dengan pokoknya saya sholat, bahasa Indonesia pun boleh.
tanpa memberatkan. Karena ada orang susah ngapal bahasa Arab kan susah. Ada aja lagi yang dibuat-buat. Allah batal. Enggak pas katanya. Lidah saya belum pas dengan hati. Ulang lagi. Allah batal lagi. Akhirnya ketika ini sholat jamaah nih, ketika imam sudah ruku, langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Tiba-tiba langsung begitu imam ruku, dia jadi ruku juga. Tadinya awalnya susah dia mau takbiratul ihram. Ya. Jadi nggak boleh kita bersusah-susah ataupun berlebih-lebih memberatkan di dalam agama ini, karena ad-dinu yusr. Ya, ad-dinu yusr, agama ini mudah. Kita beribadah saja, dan sesungguhnya kalau kita mengikuti dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, nggak ada beban. Karena sebenarnya kita ini tinggal melaksanakan, sudah disediakan semua oleh Rasulullah. Cara-caranya sudah Rasulullah ajarkan, tinggal kita ngerjain. Nggak usah buat lagi, nggak usah nyari lagi, tinggal ngerjain, gampang. Tapi orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul, itu dia pasti keberatan sendiri. Ya contohnya tadi, membuat-buat niat tadi harus seirama, seirama dan serasa dengan di lidah dan di hati. Gimana caranya? Katanya harus serasa dan seirama. Jadi begitu Allah pas kata akbarnya itu harus hati juga akbar. Kan susah jadi. Akhirnya nggak sholat orang. Ya, nah itu dia. Al-ijma' para ulama mengatakan an-niyah makanuhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Semua ijma' para ulama, seluruh mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Nah. Ya. Kenapa? Melipat gandakan pahala di tanah haram? Di tanah haram. 6. Sebagaimana disebutkan juga ya oleh para ulama di sana, as-salatu fi masjidil haram kami ati alfi mimma siwaha. Satu salat, satu rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya sama seperti kita mengerjakan 100.000 kali salat di tempat yang lain. Dan para ulama menjelaskan wa kadzalika kullu amalin shalih fil haramil makki. Wa kadzalika kullu amalin ghairu shalih fil haramil makki. Jadi dijelaskan dari hadis yang panjang tadi itu. Jadi hadisnya itu tentang Rasulullah menjelaskan bahwasannya kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Kalau di Madinah itu 1.000 kali lipat. Kalau di Masjid Aqsa itu 500 kali lipat. Karena hadisnya begitu. Para ulama menjelaskan begitu juga seluruh amalan soleh yang dikerjakan di tanah haram tersebut. Dan begitu juga amalan yang tidak soleh yang dikerjakan di tanah haram tersebut. Jadi dijelaskan dari penjelasan hadis yang kita sebutkan tadi, as-salatu fi masjidil haram kami ati alfi mimma siwaha, as-salatu fi masjidi hadi, yaitu Masjid Nabawi, ka alfi shalah fi masiwaha, wa salatu fi masjidil aqsa kami ati alfi shalah fi masiwaha. Ya. Kemudian dijelaskan begitu juga amalan soleh, dan tanah haram itu disebut dengan tanah haram karena keistimewaan. Karena keistimewaan. Dan tanah haram itu enggak semua Mekah. Dia ada batas-batasnya. Kalau kita pergi ke Mekah itu setiap kita memasuki tanah haram itu ada nama tugu, ya, seperti tugu begitu, ditulis itu haddul haram, batas tanah haram. Jadi nggak semua, memang keistimewaan ada di situ. Tidak masuknya di situ Masih Dajjal juga keistimewaan. Tidak boleh masuknya orang-orang kafir, tidak boleh masuk ke tanah haram. Begitu juga Allah lipat gandakan amalan soleh menjadi 100.000 kali lipat, dan begitu juga amalan yang tidak soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin sudah cukup sampai di sini ya, karena waktunya sudah masuk waktu sholat isya. Kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.